guys, selamat datang di channel saya Galih Tresnandika. Dan saat ini kita sudah sampai di bagian ketiga di tutorial eh, aplikasi Laravel versi 10 yang diinstal di exam PHP 8.1. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membuat database ya dengan fungsi migration yang digunakan menggunakan PHP Artisan. Dan sekarang kita akan memfungsikan MVC dari Laravel atau model view dan controller di Laravel. Jadi simak dan juga jangan lupa komen kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan atau ada kesulitan terkait dengan konfigurasi yang kita pelajari sama-sama. Dan juga sekali lagi jangan lupa untuk subscribe dan juga like videonya. Oke, kita mulai. Fungsi-fungsi di Laravel ada uh, model, controller, dan juga view ya. Jadi fungsi dari Laravel itu utamanya. Jadi di sini ada controllernya, lalu di sini ada modelnya. Nah, nanti kita bisa pelajari sama-sama ini ya. Lalu ada resource view gitu ya, welcome blade. Nah, yang kita lihat saat ini teman-teman, ini itu adalah welcome blade teman-teman ya. Jadi saat kita lihat di view ini kita bisa edit by Visual Studio seperti ini. Nah, ini adalah script atau HTML yang kita buatkan atau defaultnya dari Laravel gitu ya, yang nanti tampilannya seperti ini. Nah, kita kalau mau bukti kita bisa rubah, misalkan kita membuat ini documentation deh ya, dokumentasi misalnya gitu ya. Tadi ya documentation, atau kita rubah jangan documentation deh, doc aja lah gitu ya. Nah, documentation ini kita rubah jadi doc aja lah, kita simpan, refresh, maka ini berubah jadi doc aja lah gitu. Jadi pada view itu sama kayak waktu di pertemuan pertama itu kayak index HTML atau page 1 HTML gitu ya. Jadi sistem akan membaca ini. Nah, di mana fungsinya atau di mana sistem bisa melihat bahwa file inilah yang ditampilkan di depan itu. Kalau di Laravel ada yang namanya roots. Di sini ada folder roots, di sini ada web.php, di sini juga ada API, ada channel, ada konsul dan lain-lain, tapi kita menggunakan web.php. Oke, kita open with. Nah, di sini kita bisa lihat fungsi rootsnya, bahwa kalau misalkannya dia itu garis miring saja atau tidak ada embel-embel URL lain, misalkannya kita ini kan anggapannya cuma garis miring aja, nggak ada garis miring halaman publik misalnya gitu ya. Nah, ini kan nggak ada gitu ya. Nah, ini sama aja kayak kita menggunakan atau membuat halaman seperti ini. Itu. Nah, jadi saat kita link ke sini, fungsinya apa? Dia akan nge-view welcome. Nah, welcome ini apa? Welcome ini adalah welcome blade. Gitu. Dia akan membaca file di view, file di resource, views, ya, welcome blade. Nah, dia akan membaca ini webnya. Nah, kalau misalkan kita contoh aja ya, ini sebenarnya ada fungsi untuk membuat view, membuat model dan lain-lain. Ini hanya untuk mencontohkan saja. Misalnya kita punya view welcome 1 ya, dan isi welcome 1 itu misalkan isi welcome 1 itu adalah di bodinya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 1
Oke, sebentar. Di bodinya ini, nah ini enaknya VS Code ya, kita bisa tahu tutup buka tutup kurungnya itu atau tanda buka tanda kurung scriptnya itu ada di mana. Oke, ini hapus. Cuman isinya tes aja. Oke, kita simpan. Nah, kita nggak bisa langsung serta-merta garis miring welcome 1, maka nanti not found. Kenapa? Karena kita belum aktifkan linknya di sini. Kita tinggal copy paste aja, copy paste rootsnya. Kalau linknya kita mau aktifkan apa? Misalkan garis miring tes, ya, maka dia akan membaca view welcome apa? Tadi filenya namanya welcome 1 tanpa pakai blade ya. Blade.php nya nggak usah, kita cuman pakai kata pertamanya aja. Sebentar ya. Oke, jadi ini stylenya gitu banyak ya. Kita hanya mengetes aja welcome satunya jalan atau enggak. Ya udah simpan belum? Oke, return view. Oh, garis miring tes kah? Kita harus garis miring tes. Nah, oke, error ya. Jadi saya coba cek penamaannya. Oh iya, ini ada spasi, mohon maaf. Oke, nah jadi harusnya welcome1.blade.php. Kita coba lagi, maka muncul tes ya. Coba saya cek dulu. Saya cek si scriptnya itu adalah isinya tes ya. Jadi teman-teman, seperti itu yang terjadi di Laravel, dimana kita bisa konfigurasi. Kalau pertemuan sebelumnya kita per page-nya itu karena ada halaman HTML ya. Kemarin itu di folder YouTube, di sini ada index, ada page 1 HTML. Tapi kalau misalkan di Laravel itu bermainnya di resource view, dan ini adalah HTML-nya lah atau view-nya, bentuk tampilan di depannya seperti apa. Nah, diaturnya itu tidak serta-merta kita menuliskan welcome untuk di link di sininya, tapi kita harus menuliskan pada roots dan di web. Seperti itu untuk yang di Laravel. Ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau misalkan kita kembali lagi ke halaman utamanya, ini seperti ini. Ya, sekali lagi ini adalah URL-nya hanya garis miring aja sebenarnya. Jadi di roots-nya tentu kita akan baca alamat-alamatnya seperti ini. Dan roots juga ada banyak fungsi, kita bisa grouping gitu, kita bisa membuat halaman yang bisa diakses kalau dia login ke dalam sistemnya gitu, dan lain-lain. Nah, oke, teman-teman, tadi kita sudah membuat data di database ya, seperti ini. Nah, Laravel juga punya fungsi untuk membuat model. Jadi kalau misalkan kita membuat model untuk sistem atau integrasi yang terjadi atau pembacaan data yang ada di database, misalnya kita mau membaca kategori itu gimana sih gitu, atau membuat fungsi artikel itu gimana sih, apakah bagaimana ada relasinya atau tidak gitu ya, itu bisa kita buat di model gitu. Saya akan contohkan teman-teman untuk membuat model pada fungsi yang ada di database, sehingga kita bisa menampilkan materi yang ada di yang sudah kita buat atau data-data yang kita buat, dan kita bisa tampilkan di depan sini. Baik, sebelumnya kita akan membuat model dulu untuk kategori. Ya, kita akan membuat model dulu untuk kategori. Jadi teman-teman, kita bisa baca di Laravel itu di documentationnya bagaimana sih cara membuat model ya.
Jadi saat kita membuat model itu ada fungsi di Composer, mohon maaf ya, ada fungsi di Composer, nanti kita bisa pelajari sama-sama, dan di sini ada fungsi-fungsinya untuk mengaktifkan model tersebut. Jadi teman-teman, kita akan membuat model. Kita kembali lagi ke terminal kita atau PowerShell kita. Lalu kita tinggal tuliskan di sini PHP artisan make model, lalu kita namakan modelnya misalkan kategori. Nah, lalu sistem akan membuat model kategori. Sekaligus aja deh kita buat artikel ya. Jadi seperti itu. Nah, kita bisa lihat file yang dibuat oleh fungsi tadi itu di app, ada di models. Jadi ada models artikel, ada models kategori, dan sudah ada bawaan untuk models user teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini model usernya itu seperti apa. Itu bawaan dari usernya, dia menggunakan bawaannya Laravel Santum untuk API token. Mungkin nanti kita bisa pelajari sama-sama. Di sini ada fungsi available, itu adalah kalau kita registrasi tabel mana yang boleh diisi dan tidak boleh diisi dan lain-lain. Oke, kita kembali lagi, kita masukkan model untuk kategori. Nah, isinya akan kosong seperti ini. Yang kita perlu lakukan adalah merubah di sini ya, merubah use factory-nya itu kita harus tentukan dulu. Oke, kita tentukan dulu tabel apa yang kita ingin isi. Kita isi kategori tadi ya. Oke, lalu kita harus tentukan variable-nya atau yang perlu diisikan itu kolom apa aja. Oke, ini kita hapus dulu, maaf. Ya, saya copy paste ini ya. Jadi tadi kita sudah membuat kolom ID dan nama. Sebentar, kita bisa lihat di sini ya. Kategori ada nama kategori dan ID. Oke, dan apakah dia punya timestamp? Ini kalau kita lihat dari tabelnya dia nggak punya timestamp ya, nggak ada created at, nggak ada update at, jadi kita false aja. Oke, kita simpan. Nah, selanjutnya kita akan buat untuk yang artikel teman-teman ya. Oke, app models artikel. Nah, ini mohon izin ya, untuk tutorial sekarang kita nggak menggunakan VS Code secara full, kita ngelink langsung dari file ini. Tapi nanti kedepannya kita akan bisa menggunakan fungsi VS Code menggunakan open folder kalau sudah berjalan nih. Oke ya, kita bisa copy aja ini ya. Kita rubah hash factory-nya. Nah, kita tembakkan public table-nya itu ke artikel. Jadi apa fungsi hash factory tadi? Jadi kalau misalkan defaultnya model atau database yang kita buat itu harus bentuk plural dan singular. Jadi kalau misalnya kita membuat tabel artikel, harusnya secara default di database kita itu namanya articles atau kategoris pakai S ya, jadi plural karena jatuhnya isi dari tabel kategori itu harusnya banyak kategori, banyak data gitu. Jadi kita perlu menghilangkan fungsi hash factory-nya dan kita merubah nama tabelnya menjadi tabel yang kita buatkan secara custom. Jadi kita buatkan artikel, variable-nya apa aja sih data dari variable dari artikel yang sudah kita buat. Itu adalah judul, isi, publish on, publish, kategori ID, dan timestamp, yaitu created at sama update at. Jadi yang perlu kita isikan itu adalah judul ya, koma, tanda petik, isi, koma, tanda petik, publish on, koma, tanda petik,
kategori underscore ID. Oke, dah. Nah, untuk timestamp karena di sini sudah ada created at dan update at, maka timestampnya true. Satu lagi fungsi untuk sistem ini, dimana dia punya relasi ya. Jadi kita ada beberapa fungsi ya dari Laravel ini, diantara lain ada has many, ada belongs to, ada belongs to many dan lain-lain gitu ya. Artinya data dari artikel ini kita berikan function, nama functionnya adalah kategori. Kita harus menentukan bahwa artikel ini apa hubungan dengan kategori gitu ya. Jadi artikel ini belongs to. Nah, ini adalah model yang kita buat untuk kategori. Kategori. Nah, artinya apa? Artinya adalah artikel ini milik siapa? Milik kategori, model kategori gitu ya. Belongs to ya. Seperti itu. Nah, untuk belongs to itu biasanya kita masukkan foreign key untuk mengidentifikasi nama pada tabel itu digunakan kolom yang mana sih untuk pengunci bahwa artikel ini terrelasi dengan kategori. Jadi kita masukkan kategori ID pada script selanjutnya. Jadi dia akan membaca return this article ya, model artikel ini dimiliki oleh kategori gitu ya, dengan foreign key-nya adalah kategori ID. Oke, jadi ini relasi one to many relation ya. Jadi belongs to kategori, dimana kategori ini bisa punya banyak artikel, sedangkan artikel cuma punya satu kategori gitu. Oke. Seperti ini. Oke, sip, sudah oke sepertinya ya. Baik, kita kembali lagi untuk mengaktifkan selanjutnya. Setelah kita buat model, itu kita buat controller teman-teman. Baik, untuk mengaktifkan controller kita atau membuat controller, itu kita kembali lagi ke terminal kita. Kita buat php artisan make controller. Nama controller kita adalah article controller. Article controller. Lalu satu lagi adalah kategori controller. Baik, untuk controller itu ada, kita bisa lihat di Windows, di Explorer ya, di tutorial, di app itu ada HTTP dan di sini ada controllers. Nah, tadi kita sudah membuat kategori controllers dan artikel controllers. Jadi kalau misalkan kita buat kategori ya, kita bisa memfungsikan controller untuk per halaman kategori gitu ya. Jadi kalau misalkan kita pertama itu teman-teman, kita harus tembakkan kembali model yang sudah kita buat tadi, use models kategori. Jadi kalau misalkan kita sudah menggunakan VS Code, biasanya dia sudah bisa menyarankan ke kita untuk menggunakan kategori apa gitu ya, atau model apa atau script apa yang ada di folder. Maaf ada yang kelupaan. Jadi model ini atau controller ini harus memiliki function ya. Jadi kalau misalkan kita memberikan function list kategori,
maka nanti kita bisa tembakan data kategorinya itu nembak ke model kategori. Nah, ini paginate ini kalau misalnya kita buat halaman ya. Nah ini viewnya kita rubah menjadi view dari yang kita sudah buatkan welcome 1, compactnya nama dari kategori. Ini nggak usah. Oke. Jadi teman-teman, saat ini kalau kita mengaktifkan fungsi list kategori gitu ya pada roots, maka nanti teman-teman bisa lihat data kategori semua gitu ya. Jadi untuk mengaktifkan link atau function ini itu kita bisa kembali lagi ke roots. Ini sebelumnya kita menggunakan fungsi return view ya. Sedangkan return view ini sudah kita ganti ke controller. Kita sudah pindahkan ke controller return view ini dengan compact kategori. Oke. Jadi yang perlu teman-teman lakukan adalah perubahan script dari roots get test ini yang tadinya view ke welcome itu pindahkan ke ini test ya. Nah ini controllernya kita pakai kategori controller ya. Seperti ini. Functionnya apa? Functionnya tadi kita buatkan list kategori. Ya, jadi function yang kita aktifkan di sini list kategori, name-nya adalah list kategori. Bisa pakai name atau nggak usah ya. Ini bisa dihilangkan. Seperti itu. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat cek bahwa ternyata kategori controller itu nggak kebaca nih karena dia ada garis merah kalau di VS Code gitu. Karena kita belum membuat use app garis miring http controller garis miring kategori controller seperti itu. Nah kalau jangan lupa titik koma ya, karena di programmer itu kalau misalkan titik koma hilang aja udah error satu aplikasi. Nah maka garis bawah yang merah tadi sudah hilang. Nah ini ada, kita tinggal rubah hilangkan yang ada di sini. Itu. Nah ini masih belum selesai ya. Jadi kalau misalnya kita ingin menampilkan data kategori itu ada bahasanya bahasa query ya di PHP itu untuk mendata apa sih yang ada di database kita, yang kita mau menampilkan apa di halaman depan. Di sini udah ada databasenya ID 1 berita, ID 2 pengumuman. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin menampilkan semua dari kategori, maka kita bisa kembali ke welcome 1 ya. Nah tadi kita harus, karena di sini sudah nembaknya ke kategori controller, kita lihat di sini bahwa variabelnya adalah $kategori. Jadi kalau misalkan kita masukkan ke sini, itu kita harus pakai, karena datanya banyak ya, lebih dari satu, pakai for each ya. Ini fungsinya for each $kategori s $cat. Misalkan contohnya seperti itu. Ini bisa aja variabelnya beda gitu, misalnya cat, could atau cat gitu. Boleh bebas gitu ya. Nah, setelah seperti ini, misalkannya $cat deh. Itu kita tinggal tampilkan data yang kita inginkan. Misalkannya kita mau menampilkan nama kategori. Jadi kalau misalkan nama kategori, misalkan kita kasih redaksi ya, nama kategorinya adalah kita kurung kurawal $cat tanda panah nama underscore kategori. Tuh. Nah jangan lupa setelah for each kita harus pakai and for each. Tuh. Nah
Kita bisa lihat di halaman depannya. Kita kembali lagi ke 127 ya. Tadi kita coba di tes 1. Sorry. Tadi URL-nya apa? Tes ya, nggak pakai 1, sorry. Nah, nama kategorinya adalah berita, nama kategorinya adalah pengumuman. Kenapa seperti ini? Karena nama kategori ini masuk ke dalam looping. Ya, kita bisa lihat di sini di dalam for each ya, ada nama kategorinya adalah. Nah, jadi setiap kali ada data, maka nama kategori ini akan ngeloop gitu. Jadi ada dua karena punya dua data yaitu berita dan pengumuman, maka nama kategori adalahnya jadi ada 2 juga gitu kan. Nah, kalau misalkan kita ingin mau membedakan ini pakai bahasa HTML BR, maka dia akan turun ke bawah. Jadi ada satu berita dan satu lagi pengumuman. Seperti itu teman-teman ya. Dan juga kita tentunya bisa membuat if misalkan kita hanya ingin menampilkan nama kategori berita aja, berarti pakai if misalkan ya. Kalau misalnya kita ada beberapa cara nih, bisa menggunakan di sini atau kita bisa menggunakan di controller untuk menampilkan hanya berita saja. Cara pertama, kalau misalkan kita ingin main di controller, maka kita tinggal ke kategori controller. Ini jangan all, tapi where. Misalkan nama kategorinya itu adalah berita. Gitu. Bisa seperti ini karena berita itu ID-nya 1, maka kita bisa juga rubah where ID-nya itu adalah 1. Nah, ini kita bisa tinggal pakai get gitu. Tapi kalau misalkan ternyata kita ingin menampilkan hanya satu data, pakai first gitu. Oke, jadi kalau misalnya first berarti kan datanya hanya 1 nih, nggak akan ada lebih dari 1 data. Jadi ini di sini kita tidak perlu pakai for each. Kalau datanya hanya 1 yang kita tampilkan dari controller. Berarti ini adalah kategori. Itu dia hanya menampilkan kategorinya berita. Cara lain ya, cara lainnya ini misalkan yang masih O seperti ini, lalu kita di sini masih kembali lagi pakai for each ya. Nah, kategori kita bisa pakai if function kondisi dolar ke tanda panah ID itu nama kolomnya sama dengan 1 ya, maka dia muncul. Kalau tidak ada, kalau ID-nya bukan dari 1, maka dia tidak muncul. Bisa pakai else kategorinya pasti bukan berita. Oke. BR. Oke, and if. Nah, setelah seperti ini maka dia akan menampilkan yang 1 itu adalah berita, yang 1 itu kategorinya pasti bukan berita. Kenapa seperti ini? Karena dia ada else, ada fungsi di mana kalau bukan 1 dia itu bukan, tulisannya kategori pasti bukan berita. Tapi kalau misalkan else-nya kita hapus, fungsinya kita hapus, cuman cukup sampai and if, maka saat kita simpan yang tampil hanya nama kategorinya adalah berita. Jadi apa yang bisa dipelajari dari pertemuan kali ini teman-teman? Banyak sekali cara ya untuk membuat satu aplikasi. Nah, jadi jika teman-teman menggunakan cara saya, tentu harus sesuai ya bahasanya gitu. Tapi cara-cara ini tentunya sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman. Nah, saat ini saya menggunakan for each
ya, dimana nantinya kalau ada perubahan-perubahan saya biasanya menggunakan controller bukan dari view-nya gitu. Oke, sampai sini dulu untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas atensi dari teman-teman ya. Tentunya kami tunggu komentar-komentar ataupun pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan oleh teman-teman di kolom komentar di bawah. Dan juga sekali lagi jangan lupa subscribe apabila teman-teman menyukai materi yang saya sampaikan. Mohon di like ya. Dan nanti kedepannya kita akan coba merelasikan. Tadi ini hanya menampilkan data saja, belum menampilkan yang artikel. Kalau artikel ini kan ada relasi ya dengan kategori. Nah, itu nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Dan nantinya ujungnya kita akan mencoba menginstal filamen PHP untuk membuat satu sistem yang sudah bisa membuat form, bisa mengedit, bisa mendelete dan lain sebagainya. Oke. Terima kasih sekali lagi atas respon dari teman-teman. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bye.